Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Perkenalkan, nama saya Umar Pranatapraja, mahasiswa dari program bimbingan konseling Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan mengajak kalian untuk lebih mengenal tentang literasi membaca. Apakah hari ini kalian sudah membaca buku? Kalau belum, semoga video atau yang saya sampaikan ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Oke, langsung saja. Membaca adalah kegiatan penting yang melibatkan pemahaman dan interpretasi teks. Materi tersebut mencakup teknik membaca cepat, pemahaman bacaan, dan pengembangan keterampilan membaca kritis. Selain itu, memahami konteks budaya dan sejarah dapat memperkaya pengalaman membaca. Dalam hal ini, orang yang sering membaca, pendidikannya akan maju dan ia akan memiliki wawasan luas. Tentu saja, hasil membacanya itu akan menjadi skema baginya. Skema ini adalah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Jadi, semakin sering seorang membaca, maka semakin besarlah peluang mendapatkan skema dan berarti maju pula lah pendidikannya. Hal ini yang melatar belakangi banyak orang yang mengatakan bahwa membaca sama dengan membuka jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat mengetahui seisi dunia dan pola berpikir kita pun akan berkembang. Menurut UNESCO, negara Indonesia memiliki persentase yang sangat rendah dalam soal literasi membaca, yaitu hanya 0,001% atau 1000 orang Indonesia hanya satu yang rajin membaca. Karena apa? Karena penggunaan smartphone yang kurang tepat dan kebiasaan membaca yang tidak dilatih sejak dini. Hal ini disebabkan banyak anak-anak usia dini yang bahkan belum membutuhkan smartphone, akan tetapi para orang tua justru memberikan smartphone pada anak-anak mereka. Karena menurut orang tua itu supaya lebih tenang, supaya tidak merengek nangis terus. Tetapi justru seolah-olah para orang tua membiasakan anak-anak untuk bermain smartphone. Hal ini tentunya sangat berdampak pada kebiasaan anak dan akan terbawa sampai dewasa. Anak-anak akan kecanduan untuk memainkan smartphone dan sulit untuk membaca buku. Dalam hal ini, dalam sekolahan tertentu SD maupun SMP, pasti itu kan ada perpustakaan. Nah, perpustakaan di sekolah tersebut jalan keluarnya yaitu bekerja sama dengan perpustakaan daerah. Untuk apa? Dengan kekurangan di perpustakaan sekolahan, dengan kurangnya buku yang agak luas atau buku-buku hanya itu saja, yang berjaga di perpustakaan atau staf perpustakaan bekerja sama dengan Perpusda untuk mengadakan perpustakaan keliling. Contohnya yaitu perpustakaan keliling sebagai alternatif tingkat minat baca anak. Perpustakaan keliling itu tidak hanya seperti mobil membawa buku, itu tidak, tetapi staf-staf yang ada di dalamnya atau staf dari perpustakaan daerah yang membawa perpustakaan keliling tersebut biasanya mengisi seperti kegiatan-kegiatan bersambut tawa atau game-game yang supaya itu anak ketika membaca itu tidak jenuh dan ada hiburannya. Berikut sedikit yang saya sampaikan tentang membaca. Semoga bisa menggugah literasi membaca teman-temanku sekalian. Karena apa teman-teman? Membaca
adalah jendela pengetahuan yang tak terbatas. Dalam lembarannya, kita menemukan kebijaksanaan orang-orang terdahulu, memahami berbagai sudut pandang, dan menggali ide-ide baru. Lebih dari sekedar merangkai kata, membaca membangun keterampilan berpikir kritis, memperkaya kosakata, dan membentuk landasan pengetahuan. Dengan membaca, kita tidak hanya menghidupkan kata-kata, tetapi juga memperkaya jiwa dan membuka pintu menuju pemahaman yang mendalam. Sebelum penutupan, saya punya kata-kata dari Najwa Shihab, yaitu membaca adalah orang yang sabar. Dia tidak akan mengambil kesimpulan sampai halaman terakhir selesai dibaca. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.